Engkau Bapa yang sempurna. Tuhan, biar setiap kami punya gambaran yang benar tentang Bapa kami di surga. Seringkali gambar kami tentang Engkau rusak ya Tuhan. Karena kami melihat banyak ketidaksempurnaan dalam hidup banyak Bapa di dunia ini. Tapi biarkan kebenaran demi kebenaran yang setiap kali kami mengerti, membuat kami semua mengerti Tuhan. Sungguh kami punya Bapa di surga yang sempurna adanya. Terima kasih atas sore hari ini. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian menguasai kami petang hari ini. Tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Semua kami boleh menikmati anugerah dan berkat dan perubahan hidup yang daripadamu. Dan kami tahu hidup kami tidak akan sama lagi. Lengkapi anak-anak-Mu dengan kebenaran-Mu untuk kemuliaan Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum Anda duduk, beritahu 3 orang sekitarmu berkata, sekarang kita banyak tempat untuk membawakan jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amen. Ngomong kepada mereka, ingatkan, masih banyak tempat untuk jiwa-jiwa datang dan diberkati. Alright, silakan duduk saudara. Well, ini minggu yang luar biasa, ini minggu yang sangat sibuk, dan ini minggu yang penuh dengan banyak hal. Saya pribadi mengalami dan melihat terlalu banyak hal dalam seminggu ini. Saya melihat bahwa hidup manusia memang sangat bervariasi dan kalau kita perhatikan itu membuat akan kehidupan kita sebetulnya makin semarak. Hanya seringkali bahwa variasinya itu variasi jelek sehingga bukan semarak yang muncul, tapi persoalan demi persoalan yang dilihat di sekitar kehidupan kita. Senin lalu saya berangkat ke Malaysia, ada tugas 3 hari saya mengajar di School of Acts. Tuhan memberkati dalam anugerah yang ajaib. Kami menikmati banyak hal, Tuhan menyertai dan sebagainya, banyak hal. Pastor Raymond Mui nyaris membuat badan saya mekar lagi, tapi ini yang terjadi. Pada malam yang pertama ya, atau kedua? Yang pertama, kedua. Kami diajak makan di restoran, di Chinese restaurant. Malam pertama itu. Dan hidangan penutupnya adalah kaki babi. Gede sekali. Karena sebelum makan dia berkata, oh we have very serious tonight, katanya. Dan dia buat kami sangat serius. Untung saya bawa Hengki. Anaknya baru 1 dan belum terlalu gemuk dia. Tapi teman saya satu lagi, orang Malaysia yang tinggal di Jakarta, gede sekali. Dia berkata, keluar terakhir kaki babi. Gede sekali. Menurut saya itu babi zaman dinosaurus, saudara. Gede bener kakinya. Dan waktu saya mulai ambil itu daging dari kaki babi, saya terima penglihatan. Muncullah wajah istri saya. Begini-begini, saudara. Langsung kenyang. Excuse me, langsung ke toilet saya, saudara. Nafsu makan saya hilang. Ada penglihatan ilahi. Dan supaya dia tidak marah, pulangnya saya membelikan dia akan persembahan pendamaian, saudara. Jadi saya belikan oleh-oleh buat dia. Well, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dan saya berhenti di 2 hari di Jakarta. Saya melihat banyak hal, ada yang baik, ada yang kurang baik. Well, tapi inilah hidup manusia. Dan saya 2 hari harus di Semarang. Tahun ini jadwal saya tidak masuk akal karena Senin saya harus seminar di Jakarta lagi. Dan seharusnya hari Minggu depan lagi saya mesti terbang ke Malaysia. Saya bilang mungkin kemungkinan besar saya tidak bisa karena teler akhirnya. Tidak memungkinkan lagi. Dan Pastor Raymond kecewa, tapi ya saya mengharapkan dia mengerti bahwa bagaimanapun tempat tidur sendiri lebih enak, lebih baik di sini rumah kita sendiri, saudara. Amen. Alright, malam hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda akan satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul akan 5 tembok dan 5 cara mengatasi tembok dalam kehidupan kita.
Hidup manusia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak challenge dalam kehidupan kita. Dan seringkali itu seperti tembok yang menghadang akan langkah ke depan kita. Orang Kristen mesti menyadari bahwa tembok-tembok dalam kehidupan manusia itu memang berbeda-beda. Dan setiap tembok persoalan dalam kehidupan kita ini, itu punya cara mengatasi yang berbeda. Anda kalau ketemu dengan sebuah tembok tertentu, Anda harus mengerti yang begini ini cara ngatasinya seperti apa. Kalau ketemu tembok jenis yang lain, Anda akan berkata, yang ini aku seperti ini cara ngatasinya. Nah, tetapi saya mau jujur berkata kepada saudara, bahwa ketika tembok problem kita itu mulai muncul, orang tidak akan bisa langsung tahu apa yang harus dia kerjakan. Dibutuhkan beberapa saat untuk Anda mulai menimbang sebetulnya, bahkan seringkali Anda harus berani mencoba. Dengan cara apa aku akan mengatasi akan tembok ini? Karena ada cukup banyak orang yang tidak berani mencoba atau tidak tahu apa yang harus dikerjakannya untuk mengatasi tembok-tembok dalam hidupnya. Nah, petang hari ini untuk melengkapi kehidupan saudara, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada semua saudara. Bahwa paling tidak Alkitab mengajar ada 5 cara untuk kita mengatasi akan tembok dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menemukan cara yang tepat, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan kita. Amen. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan tembok yang pertama. Buka dalam kitab Daniel, pasal yang kelima. Daniel, pasal yang kelima, lihat pada ayat yang kelima. Daniel, pasal 5, ayat yang kelima. Kita berkata pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Nah, cerita ini dimulai dengan seorang raja di Babel bernama Belshazzar. Raja ini tidak takut akan Tuhan. Suatu hari ketika mereka sudah berhasil sekian waktu kemudian menawan akan banyak orang Yahudi dan menghancurkan tembok kota Yerusalem. Alkitab mengatakan dia sedang berpesta karena kebesaran daripada kerajaannya. Dia lagi bergembira, dia buat pesta yang luar biasa. Dan ketika dia sedang membuat pesta itulah dia mulai minum, dia mulai mabuk. Ketika dia mabuk dan tidak sadarkan diri secara consciousnya, dia memerintahkan mengambil akan semua perlengkapan bait Allah yang dia rampas dan dibawa ke Babel dan dia simpan di gudangnya. Dia berkata, ambil semua perkakas bait Allah, dan kemudian ketika dibawa kepadanya, perkakas bait Allah itu dia pakai untuk pesta pora yang mengerikan dan sangat duniawi. Dia pakai untuk minum anggur, dia pakai untuk mabuk, dia pakai untuk pesta yang sangat bejat sekali. Dan dalam keadaan seperti itulah, maka Daniel itu ada dalam istana yang seperti itu. Dan ketika Tuhan melihat perbuatan raja ini, maka muncul tangan Tuhan, yang raja hanya melihat akan punggung tangannya, dan tangan itu menulis. Dan tulisannya berbunyi mene-mene tekel ufarsin. Yang artinya kurang lebih kamu ditimbang dan didapati terlalu ringan, dan Tuhan memutuskan akan menyudahi kerajaanmu dan dibagi 2 kerajaanmu. Dan malam hari itu juga Alkitab berkata, raja itu dibunuh mati dan kerajaan terbelah menjadi 2 bagian. Tembok yang pertama adalah tembok yang dihadapi oleh Daniel. Dan cara mengatasi tembok yang pertama ini hanya dengan menggunakan akan telunjuk Tuhan atau the finger of God. Saya pernah khotbahkan sekian minggu lalu tentang the finger of God, tapi saya mau katakan lagi buat saudara. Ada tembok dalam kehidupan kita, ada persoalan dalam kehidupan kita, yang cara mengatasinya, Anda tidak bisa menggunakan cara lain, kecuali engkau menggunakan yang namanya the finger of God atau telunjuk Tuhan. Nah, untuk mengingatkan Anda kembali, lihat bersama dengan saya dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-11
Perhatikan pada ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bahasa Inggrisnya berkata, but if I drive out demons with the finger of God, atau by the finger of God, dia berkata kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan. Tembok yang pertama adalah tembok yang sebetulnya adalah pekerjaan daripada kuasa gelap secara murni. Itu merupakan wujud bentuk daripada pekerjaan setan. Dan Alkitab berkata untuk mengatasinya, Anda tidak bisa punya cara lain kecuali Anda dan saya harus menggunakan the finger of God. Sehingga Alkitab mengatakan, bahkan Yesus berkata, but if I drive out demons by the finger of God. Kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan. Dan itulah yang sebetulnya akan membuat kita mengatasi akan tembok dalam kehidupan kita. So, cara pertama untuk mengatasi tembok dalam kehidupan kita adalah, pada tembok-tembok tertentu tidak ada cara lain kecuali Anda dan saya mengalami atau melakukan peperangan rohani. Singkatnya, tembok seperti itu hanya bisa rubuh kalau Anda dan saya tengking dalam nama Yesus. Orang Kristen harus belajar, terbiasa nengking setan. Kemarin ada seorang ibu yang kalau dengan saya dampingi suaminya, dia beberapa diganggu kuasa gelap. Kalau malam dia terbangun dan tidak tidur dan dia disuruh nyembah, disuruh itu, suruh itu, suruh itu. Satu hari dia merasa ini sudah mau keluar rohnya. Dia berkata pada suaminya, doakan saya. Terus saya berkata pada suaminya, kamu doain. Ya Pak, saya doakan gini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yura metu, saya berkata. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ngajari siapa? Kalau Anda ketemu dengan kuasa gelap, jangan haleluya, haleluya, haleluya. Jangan begitu. Sekian tahun lalu pernah kejadian, saudara. Kami retret sama-sama di Bandungan, kalau tidak salah. Dan ruangan yang kami pakai untuk retret itu angker rupanya. Jadi yang retret diganggu kuasa gelap. Itu muncul dalam wujud bayangan, berkelebat-kelebat begitu. Dan satu hari malam itu muncul dalam bentuk suara. Awas kamu. Nah, seorang teman kami, pada waktu itu kami baru bertobat. Belum diajar peperangan rohani. Tidak terbiasa nengking setan dalam nama Yesus. Makanya Anda mulai belajar nengking setan, saudara. Kalau mau ke belakang takut, Mami anterin, Mami. Berhenti begitu. Ke belakang sendiri. Takut, Pak. Jangan takut. Lah kalau muncul, bagus. Gak usah salaman, berkata, dalam nama Yesus. Amen. If I drive out demons by the finger of God. Raja Belshazzar pesta pora mengerikan. Tuhan bertindak dengan the finger of God. Ketika Tuhan bertindak, si raja dihukum dan Daniel dipromosi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Nah, saya lihat ini teman saudara, ketika diancam itu suara bergema di ruangan itu, setan berkata, awas kamu. Apa yang terjadi? Karena tidak banyak baca Alkitab, pikirannya banyak nonton film Dracula. Di tempat itu ada salib kecil. Diambil. Dan dia berkata begini. Mosok setan diwedang-diri sama kayu. Dipantek begini. Hayo. Yora wedi. Apa kuasa kayu begini? Nggak ada. Cuma di film aja saudara itu. Dia hanya tunduk pada nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus saudara. Pak, rumah saya angker. Bagus, latihanlah. Undang Bapak, enggak usah. Saya wegah urusan sama begitu. Itu urusanmu, selesaikanlah. Dalam kehidupan kita, Anda akan mengerti dalam banyak pengalaman. Ada tembok-tembok yang muncul dalam kehidupan kita. Dan saudara ngerti sebetulnya. Ini sudah di luar kesadaran nih. Ini di luar nalar sebetulnya. Di luar akan pikiran akal sehat. Setan ini. Jangan jadi kongko. Ngopi dulu yuk tan. Jangan. Itu bukan tan siapa loh. Itu bukan setan loh. Itu memang setan saudara. Bukan temanmu itu. So, tengking dong.
Amen. Jadi kalau nanti di MK ada orang kerasukan, nggak usah ribut. Dalam nama Yesus. Alkitab berkata, kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, maka kata Yesus itu artinya kerajaan surga sudah turun di tengah-tengah kita. Sebagai orang percaya saya berkata, nama Yesus itu nama yang luar biasa. Saya berkali-kali ngalami loh saudara, ini jujur saya berkata. Seringkali bahkan sebelum saya sempat habiskan doa saya atau perintah yang saya ucapkan untuk mengusir setan, kabur. Sebab dia tahu sekian detik kemudian yang keluar di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa lain yang tahan dengan nama di atas segala nama. Dan nama itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatasi semua musuh-musuh kita. Kalau engkau menghadapi tembok tertentu dalam hidupmu, saya mau katakan seringkali yang kita hanya bisa buat adalah tengking di dalam nama Tuhan Yesus. But if I drive out demons by the finger of God. Kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, artinya kerajaan surga turun di tengah-tengah kita. Dan banyak anak Tuhan yang tidak mau mempraktekkan, hidup dan pikiran mereka dikuasai oleh film-film hantu-hantu sehingga kita ketakutan, saudara. Tapi saya mau katakan ini kabar baiknya. Di dalam nama Yesus, kita menikmati kemenangan yang luar biasa. So, yang pertama, cara untuk mengatasi tembok dalam hidupmu. Pakai telunjuk Tuhan di dalam nama Yesus. Anda akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Cara yang kedua, ini luar biasa. Mari kita lihat dalam Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-8. Yehezkiel, pasal yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yehezkiel pasal yang ke-8, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini dua ayat yang sebetulnya memberikan pengertian understanding yang indah buat kita. Kita mengatakan, dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Dalam kehidupan kita ada tembok kedua yang seringkali harus kita hadapi. Dan tembok itu sebetulnya bukan tembok yang tertutup rapat sama sekali. Tapi sesuatu yang menghalangi kita, namun di tengah-tengah halangan itu, kita masih bisa melihat ada celah kecil yang muncul. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa ada lubang kecil pada tembok itu. Dan Tuhan berkata, hai anak manusia, gali lagi. Galilah lebih besar lagi, lebih gede lagi. Engkau lubangin, jebol lagi tembok itu. Dan ketika celah itu dilubangi, dibongkar, digali lagi, ternyata dia menemukan pintu di situ. Dalam hidup kita, kalau Anda perhatikan, ada dalam yang namanya tembok yang ada celah kecilnya. Mungkin kita menghadapi persoalan, tapi kita mengatakan, oh ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada kemungkinan ini. Karena aku melihat sebuah celah yang kecil, ada lubang yang kecil. Dan kalau itu kasusnya, Anda harus pakai cara kedua. Itu ditengking tidak bisa, saudara. Itu harus diapakan? Gali lagi, dan kemudian perbesar lubang itu. Karena dari celah yang kecil itulah, di belakangnya ada pintu yang bisa kita buka, membuat kita lepas dari tembok persoalan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan berkali-kali sebetulnya cerita tentang bagaimana Elia berdoa minta supaya hujan turun. Anda tahu awal hujan dimulai dari mana? Ada awan sebesar telapak tangan. Lihat cerita akan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimulai dari mana? Di sini ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Janda Sarfat dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Dimulai dari mana? Ketika dia punya tepung hanya segenggam dan minyak sedikit.
Seorang janda yang punya utang, dilunaskan hutangnya, bahkan bisa hidup sampai masa tuanya. Dimulai dari mana? Dari minyak yang sebuli-buli. Semua itu menghadapi tembok. Tapi dalam tembok yang dia hadapi, ada celah kecil yang dia berkata, masih ada setitik sinar di situ. Tidak pekat sama sekali. Kemungkinannya masih ada. Nah, untuk itu, di mana ada celah itu? Anda dan saya harus gali. Anda dan saya mesti bongkar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ambil kesempatan Tuhan. Engkau akan melihat pintu yang terbuka. Dan di sini saya mau sampaikan, untuk mengatasi tembok yang seperti ini, kita perlu minta anugerah yang namanya kesabaran dari Tuhan. Kalau Anda orang tua punya anak yang nakal, tidak mungkin Anda bisa tengking. Ditengking malah bingung. Dalam nama Yesus, keluar. Malah rohnya keluar, mati anakmu malah, saudara. Nggak bisa toh? Anda butuh apa? Kesabaran. Engkau menghadapi akan tender misalnya kalau engkau kelak kerja. Waduh, saingan banyak. Masih ada celahnya. Engkau perlu kesabaran. Ada beberapa tembok yang ketika kita lihat, kita berkata, memang ini berat. Tapi celahnya itu ada. Dan ketika celah itu Anda perhatikan, firman berkata, gali lubang itu. Gali, digging lagi, lebih lagi. Supaya engkau tahu ketika sampai itu jebol lubang itu. Maka Yehezkiel melihat akan pintu. Ada banyak tembok yang cara mengatasinya hanya bisa ketika kita menggunakan kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang paling enak tembok yang pertama. Sekali tengking selesai urusannya. Tapi sebagian besar tembok dalam kehidupan kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Ada begitu banyak tembok yang hanya bisa terbuka dan kita mengatasinya kalau kita mengizinkan kesabaran Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Kesabaran artinya Anda juga mesti punya penguasaan diri. Dan itu artinya pertahanan dalam kehidupan kita. Karena kita berkata orang yang tidak bisa menguasai diri seperti kota yang tanpa tembok, yang gampang dihancurkan musuh. Dan saya perhatikan akhir zaman ini makin banyak orang yang tidak punya penguasaan diri dalam kehidupannya. Kita membiarkan emosi kita akhirnya meledak dan akhirnya menghancurkan hubungan kita dan hubungan kita juga dengan Tuhan. Kesabaran sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di kota San Francisco. Dan ketika di sana kalau Anda ke pantai San Francisco, di ujung itu Anda lihat tidak terlalu jauh ada sebuah pulau. Dan di situ ada penjara yang sangat terkenal. Yang namanya penjara Alcatraz. Kami ini pernah tertipu, saudara. Secara bersama-sama. Ada seorang ibu, penjara itu sudah tutup sejak tahun 70-an sebetulnya. Ada seorang ibu yang punya daya imajinasi yang luar biasa. Ketemu dengan kami cerita, oh saya baru mengunjungi penjara Alcatraz. Saya melayani para narapidana di sana. Kami semua kagum. Saya suruh bersaksi di gereja pada waktu itu. Wah, cerita ketemu menteri ini, menteri itu. Ternyata khayalan semua. Bohong, saudara. Sebab apa? Sejak tahun 70-an sebelum saya lahir baru, itu penjara sudah tutup. Orang bisa ke sana sebagai turis. Tapi tidak ada warganya, RT-nya juga kagak ada. Sudah tutup tempat wisata. Heran, segereja ketipu bareng-bareng. Kalau saya dengar begitu, geli sekali. Kadang-kadang kita ini tulus, ingin mendengar pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketemu seorang tante yang daya khayalnya luar biasa. Kami ketipu. Tidak ada tujuan lain. Sekedar berkhayal. Tapi jago sekali. Dan saya berkata, tidak ketahuan dia berkhayal. Nah, di Alcatraz itu pernah terjadi sebuah drama pelarian yang luar biasa. Penjara itu dikatakan tidak mungkin dijebol. Sangat solid besinya. Kalau Anda kesana akan ketahuan itu tidak mungkin dijebol. Pakai apa? Ada beberapa orang, itu ada filmnya itu, yang bertahun-tahun dengan alat yang sangat sederhana. Dia mulai kikiri satu demi satu setiap malam gantian begitu.
Bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun. Ada satu bagian juga yang dengan tangannya. Itu tembok dicungkili begini. Tembok dari batu gede dicungkili pakai tangan. Istilahnya kalau kita ngomong dititili pakai tangan, saudara. Dicungkili pakai tangan. Hanya dengan tangan. Bertahun-tahun. Sabarnya luar biasa. Dan pelarian mereka, pelarian sangat spektakuler. Sampai hari ini, semua yang lari tidak bisa ditemukan. Sampai orang berkata, mungkin mati kena gelombang. Mungkin. Tapi sampai hari ini, tidak pernah bisa ditangkap kembali. Penjara yang begitu besar dan kuat, yang luar biasa. Hanya dengan tangan, bertahun-tahun, sabar. Jebol juga. Dan mereka lepas dari penjara itu. Saya berdoa kalau engkau menghadapi tembok seperti ini. Cuman satu, saudara, apa? Sabar. Pak, dipercepat, Pak. Pakai bulldozer. Loh, kalau Anda punya bulldozer, Anda tidak usah ada tembok dalam hidupmu lagi. Sudah rata dengan tanah hidupmu. Persoalannya seringkali, kita hanya punya dua tangan. Dengan tembok setebal Alcatraz di sekitar kita. Kesabaran itu akan membuat kita menikmati kemenangan yang luar biasa. Amen. So, kalau Anda punya persoalan, Anda lihat ada tembok yang kuat dalam hidupmu, tapi kau melihat ada titik secercah sinar di situ. Saya beritahu ada kabar baik. Sabar. Berapa lama, Pak? Kabar baik. Paling-paling tidak sampai 100 tahun. Semua akan selesai. Yakin, Pak? Yakin. Karena 100 tahun kemudian, Anda sudah meninggal dunia, lepas semuanya. Tapi saya beritahu kesabaran kita akan memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. So, yang pertama kalau Anda menghadapi tembok, usir dalam nama Yesus kalau itu pekerjaan setan murni. Yang kedua, kalau itu sesuatu yang tidak bisa ditengking, Anda harus mengatasinya dengan kesabaran. Yang ketiga, jadi cara pertama dengan jari Tuhan, telunjuk Tuhan. Cara kedua dengan cara kita gali dalam kesabaran. Cara ketiga, Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya kalau baca ayat ini ingat cerita atau lagu tahun 90-an, tahun 80-an. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Zaman tahun 80-an itu mulainya kegerakan pujian penyembahan. Ketika orang-orang karismatik mulai mengalami kegerakan rohani pujian penyembahan, banyak teman dari gereja lain tidak suka itu. Ketika kita nyanyikan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Mereka komentar, kayak maling aja tembok dilompati katanya. Dia tidak tahu bahwa itu ada ayatnya. Lihat ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat 7. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka apa? Naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tembok, dengan tombak. Maaf, bukan dengan tembok, saudara. Ini soalnya gelap sekali. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Hal yang ketiga, ketika engkau menghadapi tembok, apa yang engkau bisa buat? Panjat tembok itu. Naik di atasnya. Seperti zaman waktu kita kecil, curi mangga tetangga, panjat temboknya, selesai urusannya. Dan untuk Anda memanjat tembok itu, karena ketika engkau lihat, tidak ada celah. Lubang pun tidak ada. Apa yang harus kau buat? Panjat tembok itu. Dan di sini kita butuh kekuatan
dan disiplin yang luar biasa. So kalau Anda perhatikan, mereka ini berjalan, mereka tidak terputus barisannya. Bahasa Inggrisnya berkata, mereka ada ranknya, ada rankingnya, ada jenjangnya, kepangkatannya. Tidak digeser itu. Mereka ikuti perintah komandannya, persis seperti yang diperintahkan. Jalan dalam formasi, dalam disiplin yang luar biasa. Dan ini kelemahan banyak orang Kristen. Kita kuat, tapi tidak ada disiplinnya sama sekali. Seringkali kita hidup semaunya. Saya beritahu saudara, kalau engkau menghadapi tembok, apapun namanya, apakah itu pelajaran, apakah itu persoalan rumah tangga, apapun bentuknya, engkau berkata, nggak ada celah lagi, panjat tembok itu. Anda diberi kekuatan oleh Tuhan, tapi engkau harus hidup disiplin dalam Tuhan kita. Hanya dengan cara itu, saudara, engkau bisa kalahkan dan atasi tembok yang seperti itu. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Karena tembok itu Anda coba bongkar tidak bisa. Kalau celahnya tidak ada. Kalau sepertinya semua tertutup rapat. Tidak ada pilihan lain. Panjat tembok itu. Memang dibutuhkan akan iman yang luar biasa. Dibutuhkan kekuatan roh yang luar biasa. Dibutuhkan disiplin yang luar biasa. Untuk Anda bisa mengatasi tembok itu. Anda panjat dan selesaikan persoalanmu. Seringkali itu yang salah begini saudara ya. Orang lihat tembok toh kita berkata, waduh tembok ya. Oh tembok. Kita berpuisi. Mengapa engkau di situ? Tembok berkata, ngalangi kowe. Lah mengapa? Saya suka. Memang dia begitu. Menyingkirlah tembok. Emoh. Kalau aku di sini lu mau apa? Anda raba kuat, solid, tanpa celah. Apakah engkau mau nyerah? Rugi. Kalau engkau berkata, aku nyerah dah. Muter jalan lain lagi. Akan ada tembok lain di sana, saudara. Kemanapun kita mau maju, selalu ada tembok di situ. Hadapi. Gitu. Sebetulnya kami baru saya mau buat perjanjian dengan Pak Timotius tapi gagal. Saya dengan Pak Tim itu diminta ngajari School of Acts. Harusnya Senin, Selasa, Rebu tugas saya, Kamis, Jumat tugasnya Pak Timotius. Saya 9 session, beliau 8 session. Atau bisa 9 juga. Lalu saya bilang dengan dia gini, ngomong bahasa Inggris itu mikir, saya berkata. Nah, kalau saya khotbah bahasa Inggris itu aku kayak mesin diesel. Perlu 1 session pemanasan. Setelah panas session, kedua, ketiga, aku akan lancar. Tapi kalau 9, kesel juga. Saya berkata gini, wis berangkat bareng aja, parowan. Daripada aku 9, kamu 8, kita parowan. Aku 5, kamu 4. Loh, enak toh? Saya berkurang, dia berkurang. Sudah setuju sebetulnya. Daripada mikir gitu, tak siapkan khotbah pendek. Dia harus ke Amerika, Minggu pagi berangkat. Sabtu sampai sini. Ya sudah, apa boleh buat. Tapi ini poinnya, Pak Timotius ngomong sama saya gini. Tantangan itu ya. Kalau enggak dihadapi, nyesel kita. Gitu. Ini tantangan. Saya sih lumayan. Buat saya sudah kesekian kali lah saya khotbah dalam bahasa Inggris. Pak Timotius saya tahu nih, challenge. Lompatan yang besar. Dilompati nggak bisa. Cari celahnya. Apa celah di hadapan Anda itu sekian puluh orang dari berbagai negara? Iya toh? Anda mesti haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, saya bisa ngomong. Nah, gitu kan, saudara? Apa yang harus Anda buat? Panjat. Ngapain itu? Hadapi. Tabrak, Pak. Merempul, saya berkata. Tembok ditabrak. Panjat. Itu. Anda perlu kekuatan rohani. Anda perlu disiplin. Cara ngatasinya gimana? Panjat. Saya ngomong dengan saudara Hengki, saya bilang, kamu mau jadi berkat buat bangsa-bangsa atau hanya untuk orang Indonesia? Oh ya, orang Indonesia ya banyak, lumayan. Tapi mau jadi berkat buat dunia, ada pilihan lain, kamu mesti ngomong bahasa Inggris. Istrinya saya ngomong bahasa Inggris setiap hari, anaknya saya ngomong bahasa Inggris setiap hari, tetangganya saya ngomong bahasa Inggris setiap hari. Ya tetangganya Pak Sugi dan Mr. Wong, gitu. Ajak ngomong setiap hari bahasa Inggris. Kalau mau latihan di School of Acts, paling bagus itu latihannya apa? Nerjemahin.
Tapi itu tidak gampang. Biasakan gitu. Nanti tanpa mikir ngomong. Setelah ngomong baru mikir belakangan. Kalau keliru. Tapi itu harus dipanjat. Anda kan seringkali punya banyak persoalan, tantangan. Sesuatu yang engkau tahu aku tidak nyaman ini. Padahal aku nggak bisa di luar kemampuanku ini. Nggak ada pilihan lain. Panjatkan saudara. Caranya apa? Kekuatan rohmu mesti kuat. Disiplin. Panjat. Jangan kabur. Hadapi. Jangan mau tabrak, merempul. Panjat. Ayo. Itu pelaku firman. Pelaksana firman itu begitu. Apapun yang engkau tahu aku gak bisa ini. Hadapin. Saya masih ingat ketika saya SMP. Saya sekolah di Dominico Savio. Saya punya guru bahasa Inggris galaknya luar biasa. Dan saya itu bahasa Inggris saya parah, saudara. Merubah is jadi was, bingung saya. Bahasa kok aneh-aneh, is yo is. Ganti was segala, rak diselamati kok ganti was segala macam. Dulu ngomongnya sama macam-macam. Yang penting bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ulangan bahasa Indonesia 6 nilainya. Semua sama aja. Semua orang itu cari alasan. Tapi guru saya ini satu guru. Tidak ngajar grammar. Untung tidak ngajar grammar. Dia ngajar tentang conversation. Dan ngasih vocabulary. Saya masih ingat setiap kali dia muncul. Seminggu 3 kali ini saudara. Dia langsung memberikan daftar. Tulisannya bagus lah. Dia papan tulis. 25 kata. Apalin. 2 hari. Hari berikutnya 2 hari kemudian datang. Dengan anak tunjuk 1 orang. Maju. Bawa catatanmu. Ada teman saya saudara. Jijik betul. Nulis pakai pena sing pakai tinta zaman dulu itu. Pakai tinta. Blobor lah karu-karuan. Begitu lihat. Blobor kayak gitu. Tahu? Disobek bukunya. Buang tempat sampah. Satu orang tunjuk. Kamu maju. Semua sudah gemeter. Begitu dikasih sekian puluh kata. Ngapalke kayak orang. Kayak dukun kumat kami itu ngapalke semua. Anda tahu kenapa? Kalau emosinya meledak. Gampar tuh. Zaman dulu saudara. Sekarang lebih enak. Guru mukul lapor polisi. Dulu kagak ada digampar. Kok zaman Jepang. Kalau Anda mau pipimu tetap mulus, apalin. Saya nggak bisa bahasa Inggris, apalin saudara. Daripada ditaboki guru saya mau. Waduh. Bener dulu penghapus penggaris dari kayu diajarin badan orang. Sadis dulu. Itu peninggalan Jepang, made in Japan. Sekarang kan ada hak asasi manusia. Ya. Gak bisa dulu begitu, saudara. Hajar betul. Daripada dihajar orang, gak kasih makan, dihajar, ngapalkan, saudara. Saya ngerti, waduh ini guru ini repot ini. Nah kalau Anda ngadapi begitu, Anda jauhi dia, salah. Waduh zaman belum bertobat, saya masih sudah mulai mikir. Yang begini tak deketin. Anda harus gaya petinju, tahu caranya. Kalau Anda sudah kewalahan, rangkulin saudara. Kalau sudah dirangkul kan rangkul-rangkul sekarang dansa gitu kan nggak bisa mukul dia. Ya, petinju kan begitu. Aku nggak bisa ngelawan ini. Ini guru tak rangkul. Apa yang saya buat? Saya ikut ekstrakurikulernya dia, English conversation. Wah, setengah mati saudara. Tapi kalau ekstrakurikuler tidak pernah mukul dia. Tapi dia senang ada orang kayak begini, Inggrisnya goblok, ikut. Buat dia, ini orang berani berjuang. Dalam hal itu saya berkata, saya cuma mencegah, jangan sampai aku dikaploki. Itu aja. Tapi hari ini saya berkata, saya nikmati keuntungan luar biasa. Anda itu boleh tensismu sempurna. Saya tidak ngerti yang mau diomongkan apa, nggak keluar juga, saudara. Vocabnya nggak keluar. Ya. Hidup Anda dan saya itu perjuangannya macam-macam. Tembok nggak ada celahnya, dipenek. Kok kayak maling pak? Ya ini kan seperti pencuri, masuk aja. Hadapi. Kalau engkau tahu ini tembok dalam hidupku, panjat. Jatuh pak, nangis ora apa-apa, naik lagi.
Sudah 15 kali, Pak. Itu mungkin Tuhan menghentikan saudara. Bertobatlah kalau sudah begitu. Tapi kalau itu sungguh persoalan, saudara. Yang bukan Tuhan yang taruh. Panjat. Jadilah orang yang kuat dan militan. Dan bukan orang Kristen yang cengeng. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang tough. Yang tahan uji dan tahan banting. Ada tembok bukan ditangisi dan jadikan tembok ratapan. Dan kita tangisi tembok itu percuma. Temboknya tetap akan nyengir berkata, orang itulah yang aku inginkan kenapa aku di depanmu. Saya berdoa semua kita diajari Tuhan jadi orang yang ulet dan tahan uji. Amen. Yang keempat, ini penting sekali. Mazmur 18. Jadi pakai telunjuk Tuhan, gali, digging, lebih lagi. Yang ketiga, panjat kalau perlu. Yang keempat, ini hebat sekali. Hanya yang berilmu tinggi yang bisa ini. Mazmur 18. Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur 18. Ayat 29 dan ayat yang ke-30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi apa? Gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani apa? Melompati tembok. Lain, manjat dan melompat itu lain. Tahu bedanya? Kalau manjat itu kayak Spiderman. Itu bukan, itu merayap ya. Manjat itu kayak maling gitu. Manjat. Kalau lompat, kalau ini tembok ya. Lompat itu begini. Nah, ini perlu ginkang, saudara. Ilmu meringankan tubuh. Lain. Ada tembok yang bisa diatasi dengan dipanjat. Lekatkan badanmu di situ. Ya, kayak petinju tadi. Jangan ada jarak. Tempel. Main. Kalahkan. Tapi ada tembok yang Daud berkata, dengan Allah aku berani melompati tembok. Ya, lari. Nah, untuk Anda bisa lompat, ini kita, badan ini, harus ringan. Saya beritahu ya. Yang membuat ini hidup jadi berat itu apa tahu? Kesombongan. Harga diri. Saya pernah cerita tuh, di banyak tempat ini. Dua pengusaha join. Nilainya nggak gede. Mungkin 100 juta. Terjadi selisih pendapat. Dibawa ke pengadilan. Masing-masing bisa bayar lawyernya. Mungkin ratusan juta, saudara. Yang dia keluarkan uangnya untuk menang. Kasus 100 juta. Dia mungkin bisa berani keluar. Kalau perlu miliatan dia keluarkan. Ngapain? Dapat duit 100 juta? Tidak. Untuk dapat apa? Harga dirinya. Ada tembok-tembok yang sebetulnya kalau engkau anggap dirimu itu ringan, pride-nya tidak terlalu tinggi, itu dengan enteng sekali. Ya kan? Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini. Dia negur pendeta lain. Pak, Bapak kok tidak membantu saya? Saya mengalami kesulitan ini. Loh, ya kamu kalau sulit ya ngomong dong. Loh, nggak bisa Pak. Bapak dalam roh harus tahu sendiri bahwa saya dalam kesulitan. Lalu orang ini berkata hanya satu. Oh ya, maaf, saya tidak sepeka itu. Tapi Anda boleh cari di seluruh dunia, saudaraku. Nyaris tidak ada yang nggak begitu. Orang ini menggunakan suara Tuhan. Untuk apa? Untuk berkata bahwa aku tidak mau minta tolong manusia. Dasarnya apa? Harga diri. Anda mau dapat jodoh? Mau kan?
Senang sama orang? Ngomong. Setelah berdoa. Gitu. Ditolak Pak, resiko. Malu Pak? Ya harus. Tapi kalau harga dirimu tinggi, takut ditolak, Anda diem. Masuk di Getsemani dalam gua doa. Ketemunya pasti bukan perempuan. Semut jalan di depanmu. Ya mungkin semut perempuan, ratunya semut mungkin lewat. Mungkin. Sambil kau berdoa, Tuhan biarkan dia mengerti sendiri. Orang ngerti. Kalau itu karena harga dirimu, ya percuma. Ada banyak hal sebetulnya selesai dengan gampang. Kalau mau merendah berkata, maaf, aku salah. Selesai kok. Tapi seringkali tembok seperti ini kita nggak bisa ngatasi. Kita tengkingi, kita malah dobrak-dobrak lagi. Tambah kuat yang di sini. Ada tembok yang hanya bisa diatasi dengan yang namanya kerendahan hati, saudara. Artinya badan tubuh hidupmu ini harus ringan. Ilmu meringankan tubuh itu harus ada. Caranya apa? Hidup dalam kerendahan hati. Kalau salah, ngaku salah. Misalnya begini. Janjian sama teman. Anda lupa tertidur, misalnya. Ngomong aja, sorry ya, tertidur. Dasar malas. Doakan saya. Selesai. Daripada, aku penuh dengan pergumulan. Tadi tetanggaku mengalami, orang usah urusan tetangga. Ngaku apa adanya. Anda ulangan, dapat nilai 4. Nah kurune ngono. Kurune apa? Rambutnya iku bar cukur. Urusannya apa mbek rambutnya kurune? Mengganggu konsentrasiku. Disemir. Semir apa ireng. Nek biar tuh. Ngomong aja aku ini nggak belajar. Atau yang saya pelajari lain. Selesai. Atau ngaku saja. Aku kok kurang pinter. Doakan saya. Selesai. Lah gurune. Lah tukang parkir. Urusannya apa nilaimu 4 dengan tukang parkir. Itu cuma kesombongan. Tidak mau mengakui kelemahan. Gampang tau urusannya. Banyak urusan sebetulnya selesai dengan berkata, ngaku salah. Diputar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Anda menciptakan tembok sendiri dalam hidupmu. Makin tebal dan makin tinggi akhirnya. Ada banyak hal yang sebetulnya selesai dengan sangat sederhana. Kalau kita mau jujur dan taruh harga dirimu di tempat yang di bawah, saudara. Daud berkata, aku melompati tembok. Hanya ketika dia bisa melepaskan badannya dari gravitasi bumi, daya tarik kesombongan dunia. Anda bisa lompat dan Anda akan keluar sebagai pemenang. Amen, saudara. Sederhana, bosku. Dan ini banyak yang tidak bisa ngatasi. Anda doa puasa segala macam, gak ada gunanya. Karena dia berkata sederhana, merendah. Dengan kita merendah, pertolongan Tuhan akan datang. Ngaku aja. Nyalah ke ini, nyalah ke itu. Parkir ngomong becek loh. Untuk papat kok tekan-tekan becek itu urusannya apa? Ya ada Pak. Ketika tadi jeglong gitu lalu kafe goyang. Lewang pik otak kita kok kayak botol Coca-Cola gampang goyang begitu. Gak ada urusan sebetulnya. Sederhana. Merendah. Ada orang-orang yang sombongnya luar biasa. Ngerti keliru. Maksudnya bertobat balik. Hidupmu itu mau susah, mau gampang. Mau rumit, mau simple. Tergantung kita kok. Ya toh? Sederhana aja. Jangan dibuat susah. Karena kalau Anda mau buat jadi rumit, ya rumit. Mau dibuat simple, ya simple. Ya kan? Ngerti? Harga diri itu ya saudara, ngeri. Karena kalau sudah masuk nanti ke tempat-tempat tertentu yang, waduh, Anda akan ngeri. Itu sudah kalau sudah kena di situ, kalap orangnya.
Dia sudah nggak ngitung sama sekali. Nanti kelak kerugiannya lebih besar sebetulnya. Barang sepele. Dari gede. Seringkali kita kalau bicara ya dengan beberapa teman, kami menyimpulkan begini. Sebetulnya semua orang itu sudah ingin diwongke. Tahu diwongke? Dianggap sebagai wong. Lah sebelumnya apa Pak? Ya wong sebetulnya, tapi tidak merasa dia wong. Jadi harus diwongke. Ngerti? Mungkin tadi merasa hampir wong gitu saudara. Ya, istilahnya diwongke. Dihormati, dibegini. Itu senang ya. Tapi itu menjerumuskan hidup kita sendiri. Kalau terus salah seperti itu, Anda akan terjerumus. Amen, saudara. Kerendahan hati itu nolong kita banyak. Karena dimaki-maki orang. Ini Anda putar-putar di perasaanmu, ya akan bertahun-tahun ini. Lah yo, kalimatnya berkata, kowe orang genah. Loh, kata kowe itu, malah dijabarkan dalam pujangga Prabu Brawijaya. Rakno bulat sakit hati Tuhan. Tolong aku ini. Cabut semuanya. Selesai urusannya. Jangan dipelintir-pelintir, saudara. Nanggap ya. Hidup itu dibuat simpel aja. Amen. Buat sederhana. Karena banyak orang itu nggak mau sederhana. Akibatnya apa? Anda memberikan seringkali jawaban yang tidak menjawab. Ini pernah kejadian di School of Action. Saya nggak sebut nama lah. Staf tahu. Ada kelas, lalu pengajar berkata, ya ada pertanyaan, gitu kan? Ya biasanya ada pertanyaan itu karena dua macam. Satu, si pengajar itu punya banyak hal yang dia ingin sampaikan, tapi nggak dapat langsung. Yang kedua, dia kehabisan bahan sebetulnya. Jadi ada pertanyaan, gitu kan? Jadi yang tanya orangnya, dia dapat dipancing bahannya. Tapi saya nggak tahu ini yang mana. Lalu ada satu orang tanya, dua orang tanya, terus tanya. Satu kali ada seorang yang tanya begini. Pak, kalau saya baca di Alkitab, Adam dan Hawa punya anak dua laki, Pak. Kain dan Habil, dan punya anak-anak perempuan. Habil kan mati, Pak. Terus Kain pergi, lalu kawin. Lah istrinya Kain itu siapa, Pak? Itu kan susah. Itu kan jawaban yang orang seperti dinosaurus itu di mana letaknya? Ya kan, seperti itulah. Jadi dia tanya, lah istrinya Kain itu siapa, Pak? Kita bisa memberikan jawaban yang sederhana. Maaf, saya nggak tahu. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Nah kalau Alkitab nggak ngomong, mana saya tahu. Atau Anda boleh pilih jawaban seperti beliau ini. Tahu jawabannya apa? Saya ini prihatin dengan Anda. Kok ngurusi istrinya orang? Uruslah istrimu sendiri. Itu jawaban, tapi tidak menjawab, saudara. Memang ada gurauannya, tapi akan sangat manis kalau kita berkata, I don't know. Apa dosa kita tidak tahu istrinya Kain? Nggak ada. Di ujian pendeta tidak muncul juga. Jadi kita mau membuat simpel ya simpel, buat rumit ya jadi rumit, saudara. Pilihan ada pada kita. Kalau Anda mau tahu ada ilmu yang luar biasa, namanya ilmu meringankan tubuh. Bukan hanya dalam cerita Tolyongto ini muncul, saudara. Dalam hidup kita sehari-hari sebetulnya. Kalau Anda berkata, harga dirimu jangan dipatok tinggi-tinggi. Kagak ada yang beli, saudara. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan manusia. Salah ngaku salah, sudah. Nggak usah diputar-putar. Anda akan terjerat sendiri akhirnya. Peribahasa berkata, saya ingat bahasa Indonesia, sepandai-pandainya apa? Tupai melompat. Akhirnya akan, nah Anda teruskan, saya tidak tahu terusannya apa. Saya berdoa supaya Tuhan memberi anugerah hari ini. Anda bisa hidup dalam kerendahan hati. Dari muda lah, saudara, belajar. Fair aja. Ngomong terus terang. Kok toh. Nengai persembahan kok sidik toh. Ya aku isi medit aku iki. Tolong doakan roh kikir. Selesai.
Bukan, ada, kita kan mesti mempersiapkan masa depan. Kamu ngerti, ada planning 5 tahunan. Dan programku adalah 100 hari pertama. Kok kayak presiden baru aja? Mau bilang aja aku ini medit, sudah selesai gitu loh. Diputar. Anda pergi ke luar kota. Istrimu, anakmu tanya, Papa kok gak ngoleh-ngolehi? Wah kurang indah kok. Loh bilang aja, eman duitnya Papa tak simeni buat nanti makan bakso aja. Selesai tuh. Tapi kita kan tidak pernah mau. Kita ingin selalu tampak baik di depan semua orang. Dan itu membuat kita mencoba untuk menaikkan harga diri kita. Saya berdoa, mari belajar rendah hati. Amen. Yang terakhir, jadi pakai telunjuk Tuhan. Anda harus gali lagi dengan kesabaran. Tembok yang ketiga, panjat. Yang keempat, lompati. Yang kelima ini luar biasa. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, saya yakin Anda sudah tahu ceritanya, ayat yang ke-20. Yosua pasal yang ke-6, ayat 20, dan kita akan selesai, dan kita akan nikmati tubuh dan darah Kristus dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Yosua 6:20 Alkitab berkata, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yang terakhir, saudara, ada tembok-tembok yang Anda hanya bisa teriak, it is finished, kata Yesus. Anda teriak seperti Alkitab berkata, grace, grace to it, anugerah, anugerah. Ada tembok yang Anda hanya berseru, believing and speaking. Anda percaya karena itu Anda berkata-kata. Ada tembok-tembok yang runtuh karena apa? Cuma diomong itu. Kadang-kadang kita hanya supaya bersuka cita, nyanyi. Ada teman yang dulu punya peternakan ayam yang hampir kena flu burung. Tuhan berkata, nyanyi. Tengah malam nyanyi di depan peternakannya. Besoknya kesel, tipnya suruh nyanyi. Tapi it works so well, saudara. Semua unggasnya mati, tempat dia tidak kena flu burung. Luar biasa. Kita bisa ngelunasi tanah di depan, gara-gara apa? Nyanyi. Tanya Hengki sama Victor, di depan dengan gagah, luar biasa. Ya toh, kita baris karnaval, nyanyi. Saya pengen satu hari kita punya marching band, saudara. Seru kan? Kita kan kepengen prayer walk di kota Semarang. Kagak bisa. Punya marching band. 18 Agustus, karnaval. Lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Terus ganti halo-halo Bandung, tidak masalah. Nyanyi, bahasa roh. Jadi kita kepengen, supaya nanti kalau Anda datang, jam 4:30, di depan marching band. Jadi begitu masuk ke ruangan ini sudah Tuhan Yesus tidak berubah, bukan jane klenyek kayak tuh mau katok begini, saudara. Langsung Tuhan Yesus datang begitu. Sedap, pulang juga begitu. Amen. Minggu pagi begitu, tetangga cuma jangan bangun-bangun, sana nyanyi dulu. Waduh, luar biasa ini. Ada mayoret, wah, puter-puter. Kalau nggak balik Pak, ditambahin malaikat, zing tongkatnya. Bisa. Nah, cuman begitu toh, gitu. Kenapa tidak? 17 Agustus, pawai. Natalan, pawai lagi. Tiap hari kita marching band keliling kota, menghibur rakyat. Nyanyi. Kadang-kadang hanya begitu, saudara. Simple. Kalau perlu, ucapkan perkataan. Believing and speaking. Sudah diajari bertahun-tahun. Nggak ada lain kadang-kadang. Bersorak-sorai. Nyanyi aja. Pakai mulut. Luar biasa. Istilahnya Pak Timotius, 1M. Bukan miliar. Mulut. Roboh pasti. Nah, yang mana Pak yang saya mau pakai? Nah, itu urusanmu sendiri. Artinya setiap bagian itu coba dilihat apa yang terjadi.
Amen, saudara. Setiap bagian, coba apa yang terjadi. Lihat bagian-bagian yang Anda coba pakai ini, coba pakai ini. Dengan cara begitu Anda akan tahu apa yang sebetulnya akan cocok dalam setiap bagian yang Anda mesti lakukan dalam hidupmu. Amen, saudara. Saya berdoa ini memberikan bekal buat hidupmu. Yang punya tembok, renungin tembokmu seperti apa. Kalau Anda harus panjat, Anda panjat. Anda mesti lompat, Anda lompati. Anda tengking-tengking. Nggak ada lagi, Pak. Nyanyi aja. Sorak-sorai buat Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang maha baik. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Kiara pala syuntuk kurupu syata karalaba syanta karalaba. Shite kiremeta korea larama syanta karalaba ta syanta karalara barabaraba. Kiara lama syanta karalaba ta syuntuk korea basanta karalama ta kasite korea lama syanta karalaba. Kiara lama syanta kurupu syata karalaba ta karalama ta syuntuk korea lama ta. Shite korea lama syanta karalaba ta karalama syanta karalaba ta karalaba. Leshite korea lama santa karalama santa karalama santa karalama ta karalama. Kiara lama shoto koromo santa karalama ta karalama ta karalama ta karalama ta karalama. Kiara lama shoto koromo santa karalama santa karalama ta karalama. Kiara lama santa. Kiara lama santa karalama. Angkat hatimu sembah Dia.